Sehingga berdoalah saya kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami sebidang tanah, dan biarlah kami bisa membangun sebuah gedung gereja yang memuat ribuan orang sekali kebaktian. Sehingga berdoalah saya kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami sebidang tanah, dan biarlah kami bisa membangun sebuah gedung gereja yang memuat ribuan orang sekali kebaktian. Sehingga berdoalah saya kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami sebidang tanah, dan biarlah kami bisa membangun sebuah gedung gereja yang memuat ribuan orang sekali kebaktian. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi jemaat yang saya kasihi. Kita akan langsung lanjutkan pelajaran kita. Minggu lalu kita sudah diajak mengenali tentang hal kemuliaan Allah ya. Jadi sesuatu yang tidak mungkin sepenuhnya bisa kita pahami. Bahkan ketika kita sudah mengalami, kita sudah menangkap, merasakan kemuliaan Allah pun, satu-satunya cara supaya kita bisa berbagi kemuliaan Allah ini kepada jiwa lain, kepada orang lain, tidak ada jalan lain selain membawa orang tersebut ke dalam relasi pribadi dengan Allah ya. Jadi seperti Ayub, seperti Musa, seperti Yesaya, seperti orang-orang kudusnya Allah yang dicatat dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Mereka memberitakan Injil dengan giat. Satu saja misi mereka, supaya sebanyak mungkin orang masuk dalam relasi pribadi dengan Allah, sehingga bisa melihat, menangkap, merasakan dan mengalami kemuliaan Allah ya. Jadi itu satu-satunya cara giat ya, belajar. Kita sudah singgung pelajaran kemarin berkali-kali, jangan dihindari ya makanan keras. Sebenarnya itu adalah salah satu ciri orang yang sudah dilahirkan kembali ya, orang Kristen benar, ciptaan baru, diciptakan oleh Allah di dalam Kristus. Kita mendapatkan satu contoh yang nyata dalam diri Rasul Paulus ya. Jadi Rasul Paulus katakan, yang kukehendaki adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Nah, aku kejar. Nah, ketika Paulus memutuskan untuk mengejar pengenalan akan Allah, dia bilang apa? Yang dahulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi, bahkan kuanggap sampah, karena pengenalan akan Allah, pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia dari semuanya itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang untuk tekun mengejar pengenalan akan Allah, pengetahuan akan kebenaran firman, pengertian yang benar akan segala hal dalam hidup ini, kalau dia belum diubahkan ya. Karena natur kita sebagai orang berdosa adalah membenci terang ya, menjauhi terang, menolak terang. Kita lebih suka hidup dalam kegelapan. Yohanes pasal yang ketiga, itu natur kita. Jadi Paulus sendiri mengakui setelah Allah menjamahnya dalam perjalanan ke Damsyik ya, dia bertemu secara pribadi dengan Yesus, lalu Yesus mengubahkan dia menjadi manusia yang baru. Yang dulu dia kejar, sekarang dia anggap rugi, dia anggap sampah. Nah, dalam pelayanan kita konsentrasi ke situ ya. Kita tahu bukan kita yang bisa mengubahkan hati orang, tetapi Alkitab menuliskan bahwa lewat pemberitaan Injil lah, lewat pemberitaan firman yang benar lah, Roh Kudus bekerja mengubahkan hati orang. Itu bagian kita ya. Jadi yang di bawah ini bagian kita, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang sudah dilahirkan kembali, yang seharusnya pasti memiliki kerinduan berbagi, mengalami kemuliaan Allah ini ya. Jadi caranya satu, beritakan Injil apa adanya, beritakan firman apa adanya ya. Sekali lagi pesan saya kepada jemaat ya, omat, karena kita lihat tanda-tanda kedatangan Yesus sungguh tidak akan lama lagi ya. Jangan mencari versi kekristenan yang berbeda dengan apa yang dinyatakan dalam Alkitab. Enak bagi tubuh jasmani kita, enak bagi lahiriah kita, enak bagi keduniawian kita, tetapi ujungnya adalah maut ya, binasa kekal. Ada banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju kepada kebinasaan ya. Amsal menuliskan ayat ini persis 2 kali ya. Jadi ini peringatan ya. Karena kalau jemaat mencari versi kekristenan yang ringan dan yang lucu, yang enak buat keduniawian ya, tidak mengusik gaya hidup kita yang sudah nyaman dalam kesalahan,
Wah, di luar sana banyak yang menawarkan itu. Di luar sana justru banyak yang barang dagangannya itu, gitu kan. Itu yang disebut mega church ya. Jadi kenapa sih jemaat mereka bisa sampai sedemikian melimpah ya? Hitungan ribuan jutaan dalam waktu yang singkat. Ya karena pada dasarnya manusia berdosa suka akan versi kekristenan seperti itu. Di satu sisi mereka dijamin, diiming-imingi sorga, tapi di sisi lain gereja tersebut sama ya, mengajarkan hidup enak di dunia ini. Dan ini bertentangan dengan ajaran Kristennya. Ingat ya ayat yang tadi saya kutip dari Filipi 3. Paulus katakan yang kukehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Itu yang dikejar. Jadi kalau orang Kristen mengejar penderitaan di dunia ini, ya itulah teladan Kristus. Ya. Maksudnya menderita karena memberitakan Injil ya, bukan menderita karena kitanya yang salah cari gara-gara, bukan. Jadi Paulus tahu persis gitu, hal-hal duniawi sudah tidak menarik bagi dia. Walaupun dia masih hidup di dunia, masih memiliki kebutuhan akan hal-hal duniawi, tetapi tidak pernah setelah dia diubahkan lewat kelahiran kembali, hal-hal duniawi menjadi hal yang utama dalam kehidupannya. Karena dia sudah mengerti kekudusan Allah itu yang terutama ya. Dia tidak mau melanggar kekudusan Allah. Ingat ya, kita sudah belajar berkali-kali. Apa sih artinya dikuduskan? Ketika orang percaya gereja Tuhan dikuduskan, dipisahkan ya. Jadi arti dasar dari kata kudus itu dipisahkan. Dipisahkan dari dunia untuk menjadi milik Allah, milik kesayangannya Allah. Dulu Allah bermaksud melaksanakan rencana kekalnya ini terhadap bangsa Israel. Israel tuh nggak ada keistimewaannya di antara bangsa-bangsa lain. Bahkan kamu bukan yang terbesar, tapi yang terkecil, Alkitab katakan. Jadi kalau Allah memilih bangsa Israel, itu hak prerogatifnya Allah sesuai dengan kehendaknya. Kehendak bebasnya yang mulia, yang kudus. Ya. Allah kan nggak mungkin salah pilih. Tetapi tujuan Allah memilih Israel yang tidak istimewa dibandingkan bangsa lain adalah menjadikan dia milik kepunyaannya. Itu ya, dipisahkan, dikuduskan. Jadi tujuan Allah sejak semula itu, tapi kan perjanjian lama gagal ya, karena bangsa Israel tidak memiliki kuasa untuk setia dalam perjanjian. Nah, masuk dalam perjanjian baru, satu-satunya cara yang bisa membuat manusia setia dalam perjanjian dengan Allah adalah dengan mengubahkan dia menjadi ciptaan baru lewat yang namanya kelahiran kembali. Nah, harusnya kita berbeda dengan bangsa Israel ya. Kalau bangsa Israel taat kepada hukum-hukum Allah harus dicambuk. Nah, tapi kemudian kumat lagi gitu kan. Itu tomat ya. Tobat kumat itu menjadi kebiasaan. Apalagi kalau kita belajar nanti kitab Hakim-Hakim ya, itu sebenarnya kitab Hakim-Hakim kalau kita baca secara lengkap menggambarkan persis manusia yang mati di dalam dosa ya. Jadi bertobat ketika butuh bantuan Allah, tapi ketika hidup sudah nyaman melanggar kekudusan Allah. Lalu Allah kirim hukuman, dijajah lagi oleh bangsa asing. Lalu mereka berteriak lagi minta tolong kepada Allah. Ya karena mereka umat perjanjian, Allah mendengar gitu kan. Tapi jangan salah, orang-orang yang memelihara gaya hidup tobat kumat itu pada akhirnya binasa ya. Jadi Allah mengasihi Israel karena Israel adalah bangsa perjanjian, tapi bukan berarti orang Israel yang memberontak kepada Allah termasuk yang ada dalam rencana keselamatan. Tidak ya, tetapi setiap orang pribadi lepas pribadi memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah. Oke ya, jadi kembali ke hal kekudusan. Kalau sekarang kita membayangkan kata kudus itu ya keterpisahan, kan kudus itu dipisahkan. Kalau bagi kita orang percaya manusia dikuduskan itu dipisahkan, sama seperti kata gereja ya, eklesia. Yesus katakan di Matius pasal 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan gerejaku yang begitu berkuasa sehingga alam maut tidak akan menguasainya, tidak akan mengalami kematian rohani.
Nah, ketika Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, kata jemaat atau gereja di sana dipakai kata eklesia. Arti kata eklesia adalah orang yang dipanggil keluar ya dari gelapnya dosa. Kita pakai ilustrasi lingkaran kegelapan itu, dipanggil keluar, ditarik keluar ya, oleh karya salib Kristus. Jadi prosesnya dikuduskan gitu. Ini pengudusan pertama ya, ditarik keluar sesuai dengan definisi eklesia atau gereja. Makanya harusnya pengertian gereja yang ideal menurut firman itu ya orang-orang sudah dipanggil keluar, sudah tidak hidup dalam kegelapan gitu. Lewat proses kelahiran kembali ya, kita sudah belajar. Tapi karena gaya penginjilan yang salah, Injil yang lain ya, Galatia pasal pertama, Injil kemakmuran, Injil kesembuhan, Injil apa lagi? Pokoknya Injil-Injil yang memanjakan duniawi kita yang diberitakan. Pokoknya biar sebanyak mungkin orang jadi Kristen. Tujuan kita bukan mengkristenkan orang loh. Tujuan kita adalah menarik orang memiliki relasi pribadi dengan Allah supaya dia bisa mengalami kemuliaan Allah. Bukan hanya sekedar menjadi Kristen atau sekedar menjadi anggota gereja saya supaya gereja saya kelihatan sukses dalam pemandangan manusia. Nah, kalau yang berkumpul di dalam gereja orang-orang yang belum dipanggil keluar dari kegelapan, itu bukan gereja. Jadi kalau pelajaran-pelajaran kemarin saya selalu bilang, kalau minggu ada kegiatan di satu tempat yang menamakan diri gereja, ramai hiruk pikuk karena jemaatnya banyak. Tapi kalau tidak ada pengajaran firman di situ, tidak ada gereja. Sekali lagi, karena eklesia, definisi kata gereja adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari gelapnya dunia kepada terangnya yang ajaib, surat Petrus. Itu yang kumpul di situ tuh itu yang mempunyai hati dan pikiran seperti Paulus. Ya. Yang kuhendaki adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya. Aku kejar, kan? Aku meninggalkan apa yang di belakangku, fokus apa yang di hadapanku, kejar gitu. Sampai menganggap segala sesuatu rugi, sampah. Harusnya yang berkumpul di gereja itu. Nah, masalahnya ketika gaya penginjilan kita salah, menawarkan injil-injil yang lain itu, ya orang kemudian tertarik masuk Kristen dengan motivasi yang salah. Bukan karena Roh Kudus menginsafkan dia akan dosa. Karena efek dari pemberitaan Injil yang benar, Injilnya Kristus, itu ketika Roh Kudus bekerja lalu menginsafkan orang akan dosa. Itu langkah awal masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Bukan karena pengen mengalami mujizat, bukan karena pengen mengalami terobosan ekonomi. Jadi salah satu murid saya sharing lagi tadi malam, pembicaranya seorang perempuan. Ini udah seri kedua khotbah dia yang dan judul khotbahnya mujizat ekonomi, mujizat keuangan. Saya bilang, iya nanti saya dengar, nanti saya tonton, saya bilang videonya. Yang ngajar perempuan, pastor siapalah gitu, Deborah siapa. Itu judul khotbahnya aja udah salah saya bilang. Nanti saya tonton kalau sempet saya bilang. Tapi judulnya aja salah. Maaf saja pastor ini tidak mengerti pengertian mujizat versinya Alkitab. Kalau dia mengerti nggak akan dia bikin judul mujizat keuangan. Tapi kan gaya Pantekosta karismatik teologi atau Injil kemakmuran kan seperti itu yang dijual. Kan? Jadi ketika kita berbicara mujizat itu selalu yang dipikirkan itu hal-hal hebat secara lahiriah, badani, duniawi yang kita alami. Kesembuhan, lalu apa lagi? Kemakmuran, terobosan ekonomi, karir yang hebat gitu kan. Nah, kita sudah belajar dalam pelajaran kita minggu lalu tentang kekudusan yang kita mulai dari ayat Alkitab yang berkata Allah itu roh, ya. Yohanes pasal yang keempat. Maka orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, rohnya dihidupkan, diberikan roh yang baru itu fokusnya kepada hal-hal rohani. Iya betul, selama dia hidup di dunia dia masih membutuhkan. Jangan munafik, kita nggak munafik, kita masih butuh. Makanya kita bekerja ya, menurut bidang kita, jangan males-malesan. Karena kita tahu salah satu
penghasilan yang kita kejar, yang Allah sediakan, istilah dari Allah, Allah sediakan, Allah cukupkan. Tapi kitanya jangan malas, adalah hal duniawi. Kita masih makan, gitu kan. Saya sebagai suami harus ngasih makan istri, ngasih makan anak, gitu kan. Ada waktunya pengen beliin mainan, gitu kan. Nah, itu dari mana? Hal-hal duniawi, nggak munafik. Itu kalau berasal dari Allah, lewat caranya Allah itu baik ya, sungguh amat baik. Tapi itu bukan fokus. Kan ayatnya jelas. Banyak ayat ini dihafal oleh orang Kristen tapi nggak ngerti juga maknanya. Kejarlah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, hal rohani yang lain ditambahkan. Orang nggak percaya. Banyak orang Kristen sekarang nggak percaya ayat ini. Nanti pasal 6 ya. Maka dia kejar yang tambahannya, yang duniawi. Dia nggak percaya kalau dia fokus ke mengejar hal rohani, seperti Paulus tadi ya. Yang kukehendaki adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Orang sekarang nggak percaya kalau fokus ngejar yang rohani, Tuhan cukupkan hal yang jasmani. Nggak percaya. Makanya sekarang mereka balik. Yang dikejar adalah yang jasmani, termasuk pelayanan gereja, termasuk berita-berita Injil. Kalau berita Injil saya mengiming-imingi sembako, terobosan ekonomi, lalu yang tertarik adalah orang yang fokusnya itu duniawi, yang belum memiliki rohnya mati. Itu loh orang berdosa itu, rohnya mati. Makanya dia nggak terbuka terhadap realitas rohani. Nah, selama kita tidak terbuka terhadap realitas rohani, kita tidak akan pernah menghargai hal-hal rohani, termasuk kebenaran firman. Kita akan lebih berat pro-nya itu ke hal-hal duniawi. Makanya kalau kita bertemu dengan banyak orang Kristen sekarang kan aneh. Kalau hal-hal duniawi itu cepat sekali gitu reaktif responnya membela. Tapi kalau hal rohani enggak. Jadi kalau hal-hal rohani mulai mengusik kenyamanan hidup duniawi dia protes. Masa sih ini nggak boleh, itu nggak boleh. Masa sih jadi Kristen segala nggak boleh. Sampai ada ibu berkata seperti itu kan. Saya pernah bersaksi. Sedih amat saya jadi orang Kristen, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya. Karena dia masih jasmani, rohnya mati. Nggak akan bisa dia melihat realitas rohani. Nah, kita sudah belajar paling tidak dari pelajaran kita minggu lalu. Sebenarnya dari semua pelajaran kita bahwa yang rohani itu nilainya justru lebih hebat ya. Kalau baik-baiknya luar biasa, kalau jelek kutuk jeleknya juga luar biasa, harus dihindari. Nah, karena Allah roh, dia kudus, maka ketika kekudusan ini memancarkan kemuliaannya, itu membuat orang-orang yang bisa menikmati kemuliaan Allah itu orang-orang rohani. Yang memang lebih menghargai hal-hal rohani daripada hal jasmani ya. Seperti itu. Nah, kita sudah belajar kemarin dan kesimpulannya akhirnya minggu kemarin kan ini ya, poin terakhir, bahwa kemuliaan Allah adalah manifestasi dari kekudusannya. Dimulai dari kekudusannya. Nah, manusia tidak bisa melihat kekudusan Allah. Ingat ya peristiwa serafim di Wahyu pasal yang ke-6, Yesaya 6 dan Wahyu pasal yang ke-4 ya, mereka memiliki 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi wajah, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki, sama seperti Musa di depan semak belukar ya. Jadi kekudusan Allah manusia tidak bisa lihat, mati manusia melihat kekudusan Allah itu. Itu loh Allah kudus, kata kudus itu. Tetapi dari kekudusan Allah memancar yang namanya kemuliaan. Nah, kemuliaan inilah segala sesuatu yang indah gitu, sudah membedakannya cara menjelaskan bola basket dan kecantikan atau keindahan minggu lalu. Segala sesuatu yang indah yang kita tangkap dari Allah, itulah kemuliaan yang terpancar dari keberadaan Allah yang kudus. Kudusnya kita nggak bisa lihat. Tapi dari kemuliaan yang kita tangkap, kita bisa mendapatkan gambaran kekudusan Allah. Ya, jadi seperti itu. Nah, makanya jangan omat-omat jaga hidup kita, jangan sampai melanggar kekudusan Allah. Kita sudah belajar dari peristiwa Musa ini ya. Kemuliaan Allah adalah manifestasi pancaran dari kekudusan Allah. Jadi kalau kita merasakan kasih Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah, berkat-berkat Allah, bahkan karya keselamatan Yesus di atas salib, itulah pernyataan kemuliaan Allah.
hal-hal baik yang kita terima sebagai orang-orang percaya. Nah sebenarnya ini diajarkan banyak hamba-hamba Tuhan yang benar ya, bukan nabi palsu. Coba lihat sekeliling kita lah. Di sini nggak ada banyak hal ya di ruangan ini, masih sederhana ruangan ibadah kita. Tapi setiap hal yang kita lihat itu sebenarnya pancaran dari kemuliaan Allah, hal-hal yang baik yang kita rasakan. Waduh, berguna ya. Kalau nggak ada gedung ini kita tidak bisa bersekutu beribadah seperti ini, walaupun masih sangat sederhana. Tapi wah, kalau kita lihat ke atas itu kan kita merasa kurang terus ya, tidak bersyukur. Tapi kalau kita lihat ke bawah, banyak hamba-hamba Tuhan yang jauh dari ini ya, tempat ibadah yang mereka pakai. Kita bersyukur. Inilah salah satu wujud kemuliaan Allah. Kalau kita bisa beribadah sehat pagi hari ini, itu salah satu wujud kemuliaan Allah yang kita rasakan, yang kita alami. Jadi seperti itu kemuliaan Allah, dan itu sumbernya adalah kekudusan Allah. Jadi sekali lagi, jangan berbicara kebaikan Allah tanpa berbicara tentang kekudusannya. Karena kalau kita melalaikan kekudusan Allah, hati-hati. Nah, kita akan masuk ke ayat berikutnya, berangkat dari hal itu ya. Nih, masih tentang hal kemuliaan Allah, kita baca dulu ya. Poin pertama, kemuliaan Allah adalah manifestasi kekudusannya. Kita akan lihat ketika Allah menyatakan kekudusannya lewat pancaran kemuliaannya, itu yang ditangkap oleh manusia seperti apa. Nanti kita lihat ada dua akibat ya yang disebabkan dalam kehidupan manusia. Coba kita ambil ayatnya dari Imamat pasal yang ke-10. Baca 3 ayat pertama. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Seketika ya, mati di tempat Nadab dan Abihu. Ayat yang ketiga, berkatalah Musa kepada Harun, inilah difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri ya. Harun berdiam diri karena syok, 2 anaknya mati seketika di hadapan Allah karena membawa api yang asing yang tidak diperintahkan Allah kepada mereka. Nah, kalau kita baca ayatnya, coba ya. Saya baru catat pagi hari ini, Keluaran 30 ayat 9. Perintah Allah tentang api ini seperti apa? Keluaran pasal 30 ayat yang ke-9. Coba saya bacakan. Demikian firman Tuhan ya. Keluaran pasal 30 ayat 9. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain ataupun korban bakaran ataupun korban sajian. Juga korban curahan janganlah kamu curahkan di atasnya. Itu ya ayat 9. Saya ulang lagi. Bagian pertama saja. Ulangan 30 ayat yang ke-9. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain. Itu ya perintah Tuhan. Jadi jelas ya. Jadi di mezbah pembakaran ukupan itu jangan kamu persembahkan ukupan yang lain. Nah, di peristiwa dalam Imamat pasal 10 ini, kedua anak Harun, Nadab dan Abihu rupanya melanggar perintah Allah. Mereka membawa api yang lain, ukupan yang lain ke atas mezbah ukupan yang letaknya itu di hadapan tabir bait Allah ya. Maka ini mengakibatkan kepada mereka seketika mereka dihajar ya, oleh apinya Allah. Kita sebenarnya sudah membahas
teks Alkitab ini ketika kita membahas tentang bahasa roh palsu. Ketika kita membawa hal-hal asing yang sebenarnya dikerjakan oleh kepercayaan-kepercayaan lain di luar penyembahan kepada Allah Yahweh, tetapi itu dibawa ke dalam penyembahan Kristen di gereja. Ya salah satunya bahasa roh palsu, waktu itu kita bahas. Sama dengan kita membawa api yang asing, ukupan yang tidak diperintahkan Allah ke dalam kehidupan gereja. Ini melanggar kekudusan. Jadi ketika kemuliaan Allah dinyatakan, Allah menegaskan bahwa aku kudus, tidak boleh dianggap sembarangan. Efeknya, dampaknya kepada Nadab dan Abihu adalah luar biasa, parah, fatal. Seketika mereka mati. Jangan main-main loh. Nah kalau kita pakai contoh minggu lalu Musa, karena Musa kan pada dasarnya kan orang yang mengasihi Allah. Tapi dia membuat kesalahan, melanggar kekudusan Allah atau tidak menghormati kekudusan Allah tuh ya karena didorong oleh kekesalannya kepada bangsa Israel yang tidak mengasihi Allah gitu. Jadi kekesalan sesaat, harusnya berkata-kata kepada bukit batu, Musa malah memukul. Tapi kita sudah melihat bahwa terhadap Musa yang mengasihi Allah pun melanggar kekudusan itu akibatnya fatal. Musa nggak bisa masuk tanah Kanaan, gitu kan? Nah, Nadab dan Abihu kalau kita pelajari kehidupan mereka bukan tipe orang yang mengasihi Allah. Maka ketika mereka melakukan pelanggaran yang tidak menghormati kekudusan Allah, otomatis hukuman yang diterima jauh lebih fatal dari Musa. Kalau Musa kan sekarang ada di sorga, walaupun sempat melakukan kesalahan itu, Musa orang yang mengasihi Allah, mengabdikan kehidupannya bagi Allah. Gitu. Tapi kalau kita baca Nadab dan Abihu tidak. Bahkan kalau kita baca teks Alkitab ini lanjutannya, disebutkan bahwa mereka suka mabuk. Nah kemungkinan mabuknya ini terbawa ketika mereka melayani sebagai imam loh. Kalau kita tarik kesimpulan dari keterangan di ayat-ayat berikutnya bahwa nggak boleh mabuk. Nah mabuk di luar saja, tapi kemudian nggak mabuk ketika melayani, tidak boleh. Karena kita harus menjaga sikap kita terhadap kekudusan Allah kan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Begitu kan? Jadi jangan, karena saya tidak lagi melayani, nggak apa-apa lah mabuk. Nanti saja kalau hari Minggu pas mau melayani, saya nggak mabuk. Nggak boleh. Itu tetap melanggar kekudusan Allah dan Allah tidak bisa dipermainkan seperti itu. Ya. Nah tapi Nadab dan Abihu ini kemungkinan, karena di ayat-ayat berikutnya ada keterangan bahwa tidak boleh mabuk. Ada kemungkinan Nadab dan Abihu ini membawa kemabukannya itu ke dalam pelayanan di bait Allah. Nah, itu ya, jadi melanggar kekudusan sesuatu yang sudah Allah khususkan, ada perintahnya secara jelas. Jangan membawa persembahan ukupan ke situ yang tidak aku perintahkan. Nah, rupanya mereka membawa itu. Alkitab tidak memberi keterangan, mereka dapat api asingnya dari mana, bawa dari mana. Okay. Tapi yang jelas Alkitab mencatat, yang mereka bawa adalah api yang asing. Semangat menyembah, ini kan kalau mesbah ukupan dalam tabernakul itu kan melambangkan penyembahan kepada Allah. Jadi dalam penyembahan kita membawa gaya penyembahan yang tidak diperintahkan Allah. Sekiara baraba. Contohnya itu prakteknya. Makanya kita sangat menentang bahasa roh palsu itu. Ini loh membawa api asing ke dalam bait Allah. Dan ini, kalaupun mungkin Tuhan Allah nggak lagi memakai gaya penghukuman seperti ini, langsung mati. Waduh, bayangkan saya kalau Allah memakai gaya penghukuman seperti ini setiap hari Minggu ibadahnya gereja-gereja pantai Kosta Karismatik kebanyakan tuh yang sesat, yang menyeleweng. Wah, mungkin bergelimpangan orang mati hangus. Bakalan sibuk pemerintah. Ada ibadah pantai Kosta Karismatik di jalan A, kirim ambulan. Siapkan mengangkut orang-orang mati hangus. Allah mungkin tidak pakai lagi ya cara penghukuman seperti ini, tapi bisa lebih parah kan yang rohani. Penghukuman secara rohani, kematian rohani. Orang-orang yang terlibat dalam gaya penyembahan ini, kita sudah melihat kan realitasnya sekeliling kita. Sudah nggak bisa lagi diajak ke yang benar itu.
Mereka sudah merasa yakin benar dalam kesalahan. Ini loh ikatan dengan roh iblis itu yang bahaya. Jadi kalau sudah Pentakosta karismatik sudah mentradisikannya ratusan tahun, sudah begitu mengakar, seperti ini. Ada dan Abihu. Nah, teks Alkitab ini yang saya kasih tanda kuning berkata seperti ini. Ini perkataan Allah yang disampaikan Musa. Jadi Musa mencoba menerangkan kejadian yang baru saja terjadi, matinya Nadab dan Abihu khususnya kepada ayahnya Harun ya. Inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Yang karib kepada Allah, yang mengasihi Allah, yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah jadi umat tebusan darah Kristus. Orang Kristen yang sungguh-sungguh, itu ya kalau dalam perjanjian lama dikatakan karib dengan Allah. Nah kepada mereka lah Allah menyatakan kekudusannya. Jadi sesuatu yang transenden Allah nyatakan. Apa maksudnya kekudusan Allah nyatakan? Ketika kita bisa merasakan, menangkap kekudusan itu, kita menangkap pancaran kemuliaannya begitu luar biasa, sehingga reaksi kita, respon kita terhadap Allah dan kekudusannya itu adalah memberikan segala kemuliaan baginya. Menjaga kekudusan itu hati-hati banget, jangan sampai saya melanggar. Itu loh respon ketika Allah menyatakan kekudusannya. Dan itu kita rasakan sebagai manusia lewat pancaran kemuliaan. Dan efek dari itu adalah segala kemuliaan hanya bagi Allah. Tidak ada buat saya, jangan. Semua buat Allah. Itu. Jadi kita bisa melihat gaya kekristenan dari sikap itu. Nah coba bandingkan dengan kesaksian pendeta besar yang tadi saya ceritakan. Saya berdoa supaya Allah memberi saya gedung yang bisa menampung ribuan orang. Udah mah permintaannya jasmania demi mengejar kemuliaan dirinya. Sekarang kan dia dimuliakan oleh manusia. Betul kan? Tidak saja oleh jemaat-jemaatnya dengan memberikan berkat lahiriah yang luar biasa, membuat dia kaya raya, hidup enak nyaman. Tapi juga karena banyak gereja-gereja lain, saya kasih tanda kutip, mengejar bentuk kesuksesan yang sama, lakulah dia menjadi pembicara seminar di sana-sini. Ini loh, role model. Hamba Tuhan yang sukses, gereja yang sukses. Tapi dalam seminarnya dia cantumkan keterangan hanya untuk kalangan Pentakosta karismatik. Itu kesuksesan versinya Pentakosta karismatik. Nah kita nggak mau ngejar. Kita ingin ngejar sukses versinya Allah, versinya Alkitab, dan itu adalah ketika kita karib kepadanya. Seperti Paulus, yang kukehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Tahu saya, ketika saya mengabdikan seluruh hidup saya buat Allah, tidak ada satu kemuliaan setitik pun yang buat saya, hanya bagi Allah. Itu loh tanda orang yang sudah melihat pernyataan kekudusan Allah lewat pancaran kemuliaan. Gak ada buat saya, gak ada pengen dipuji. Kemuliaan hanya bagi Allah. Nanti kita lihat ya itu dari ayat-ayat. Karib. Kita ingin ukuran sukses kita dalam kita berjemaat adalah kita menjadi karib dengan Allah. Tidak saja kami sebagai gembala di tempat ini, tapi seluruh jemaat yang ada. Ketika mau masuk dalam relasi pribadi dengan Allah ya. Taat tunduk kepada kebenaran firman. Oke lanjut ya. Jadi kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Jadi kita jadi reflektor kemuliaan Allah. Alat yang dipakai Allah untuk menyatakan kekudusannya. Jadi kita seperti kaca-kaca atau cermin-cermin yang memantulkan itu kepada banyak orang. Ketika kita karib dengan Allah, lalu Allah menyatakan kekudusannya kepada kita karena kita menjaga hidup sikap kita yang benar terhadap kekudusan Allah, karib. Maka lewat kehidupan kita lah kepada banyak orang Allah menyatakan kemuliaannya, kuperlihatkan.
Nah, dalam peristiwa Nadab dan Abihu, Allah sedang menyatakan kemuliaan, kekudusannya. Tapi karena Nadab dan Abihu bukan masuk golongan orang yang karib, efeknya fatal bagi mereka. Tapi kemuliaan Allah tetap dinyatakan. Orang yang melihat peristiwa itu jadi takut, jangan main-main dengan Allah. Nah, bagi mereka kemuliaan Allah dinyatakan, menangkapnya seperti itu. Karena mereka tidak karib dengan Allah. Contohnya Nadab dan Abihu. Tapi bagi orang yang karib, enggak seperti itu. Contoh Musa, setelah 40 hari 40 malam di atas gunung Sinai, bercengkrama dengan Allah, bercakap-cakap seolah-olah seperti teman. Lalu Musa turun dari Sinai, orang banyak melihat apa? Kulit wajahnya memancarkan cahaya. Lalu orang yang melihat nih, dinyatakan kan, kuperlihatkan kemuliaanku kepada bangsa ini. Bangsa Israel yang lihat wajah Musa, luar biasa ya Allah kita. Beda ya kemuliaan Allah yang ditangkap ketika lewat peristiwa Nadab dan Abihu yang dibikin hangus, mati hangus oleh apinya Allah. Karena mereka nggak karib. Gitu. Nah, kita rindu lewat jiwa-jiwa yang ada di sini ketika orang melihat kemuliaan kita tuh melihat kemuliaan seperti ketika Musa turun dari gunung Sinai. Sudah bergaul dengan karib dengan Allah lewat firman, hukum-hukum yang Allah berikan. Jangan orang banyak melihat kemuliaan kita seperti Nadab dan Abihu. Membawa api asing, gaya pelayanan yang tidak sesuai dengan firman. Seperti kesaksian hamba besar Tuhan tadi yang mungkin orang melihat, ini loh pelayanan yang sukses. Lalu mereka menangkap bahwa kemuliaan Allah itu seperti itu. Ketika pelayanan sukses, gedung gerejanya megah, jumlah jemaatnya ribuan, lalu pendetanya nyaman, kaya raya, diundang ke sana kemari jadi pembicara seminar, yang terpancarkan kemuliaan Allah versi nabi-nabi palsu ini kan itu. Itu salah. Tidak menuntun orang yang melihat kemuliaannya, saya pakai tanda kutip ya, tidak melihat orang yang melihat kemuliaan itu justru dibawa untuk masuk dalam relasi pribadi dengan Allah. Menangkap ya peristiwa Nadab dan Abihu ini. Tapi kalau kita karib, kemuliaan Allah yang dipancarkan lewat kehidupan kita itu menarik orang kepada pertobatan, menarik orang kepada kerinduan masuk dalam relasi pribadi dengan Allah yang benar. Walaupun di Medland pelayanannya gagal dalam pandangan manusia, jemaatnya nggak ada, misalkan begitu. Sudah berapa tahun nggak ada perkembangan gitu kan. Tapi pancaran Allah terpancar lewat pelayanan di tempat ini adalah pancaran kemuliaan yang benar, yang memancar dari kekudusan Allah lewat orang-orang yang karib dengan Dia. Nah, pancaran kemuliaan yang seperti inilah yang akan menuntun orang kepada keselamatan. Jadi lewat pesan-pesan Injil kita, kalau memang Allah menetapkan orang itu untuk diselamatkan lewat karya Roh Kudus, pesan-pesan Injil kita lah yang akan menarik orang itu ke sana. Nah, memang nggak akan banyak dibandingkan orang yang tertarik ke sana gitu. Itu ya. Jadi kita kejar karib ini loh, yang kita pelajari dalam pelajaran minggu lalu, menjalin hubungan relasi dengan Allah ya. Sehingga ketika kekudusan Allah dinyatakan kepada kita, kemuliaan yang terpancar adalah kemuliaan yang menarik orang-orang kepada sikap yang sama ya, relasi pribadi dengan Allah, sikap yang menjaga kekudusan. Nah, kalau orang mendengar kesaksian hamba Tuhan besar ini, lalu dia bilang ini kemuliaan Allah. Pelayanan saya diberkati, jumlah jemaat saya ribuan, gedung gereja saya megah, saya kemana-mana pakai pakaian mewah, mobil mewah, diundang ke sana kemari jadi pembicara seminar, sukses berat lah. Bisa dibayangkan ketika orang tertarik dengan kesaksian itu, lalu dia memutuskan menjadi Kristen, maka Kristen seperti apa dia akan jadi? Kan sama, yang dikejar adalah hal-hal yang sama ya. Kita nggak mau, karena kita tahu Kristen seperti itu bukan Kristen ya. Kristen seperti itu tidak memenuhi definisi gereja, eklesia, orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan dunia
kepada terangnya yang ajaib. Orang-orang yang mengejar terangnya Allah, kebenarannya Allah. Orang-orang yang berkata seperti Paulus, yang kukehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi orang-orang yang memang mengejar sengsara bersama Yesus ya. Oke. Jadi ini ya, dan Harun berdiam diri. Silakan baca teks Alkitab selengkapnya dari peristiwa ini ya. Tetapi sekali lagi pernyataan Allah yang disampaikan lewat Musa ini menyatakan bahwa tidak ada kemuliaan Allah tanpa kekudusannya ya. Jadi kemuliaan Allah adalah pancaran segala hal yang baik yang berasal, bermula, bersumber dari kekudusan Allah ya. Nah, poin kedua, maka untuk melihat, untuk menangkap dan sampai batas tertentu memahami kekudusan Allah adalah dengan melihat kemuliaannya dan memuliakannya. Jadi ini loh orang yang karim itu. Ini loh ciri orang yang ketika yang ditangkapnya benar kemuliaan Allah. Ketika dia responnya adalah memuliakan Allah. Jadi kepada orang banyak dia menjadi cermin pantulan, tapi kepada Allah dia pengabdian sepenuhnya. Tidak nyuri-nyuri kemuliaannya Allah, tidak ingin dipuji orang. Pokoknya target saya adalah memuliakan Allah sepenuhnya, lalu membawa orang kepada kemuliaan itu. Jadi Paulus katakan, bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Banyak orang Kristen hafal juga ayat itu, dibikinlah lagu terkenal ya. Tetapi mereka hidup tidak seperti itu. Nah kalau mereka bilang kemuliaan Allah, itu bukan kemuliaan Allah, karena efek kemuliaan Allah yang kita pelajari dari peristiwa ini adalah dengan melihat kemuliaannya dan kemudian memuliakan Allah. Jadi kita diberikan kesadaran bahwa yang namanya kemuliaan itu ya memang hanya bagi Allah, hanya milik Allah, gitu kan? Nanti kita lihat di ayat-ayat berikutnya. Nah, sampai sini melanjutkan materi yang minggu kemarin. Nah, kita akan perdalam tentang kudus lebih dulu ya. Saya kan kemarin berkata bahwa nggak apa-apa Ibrani, Yunani disampaikan ketika seorang pengkhotbah menyampaikan firman di mimbar, tapi kan harus dijelaskan. Kemarin saya sempat singgung tentang kekudusan dari bahasa aslinya. Nah, kita mau coba perdalam dulu di situ. Ya. Ini ya, kata kudus kita baca dalam Yesaya pasal 6, lalu dalam perjanjian baru Wahyu pasal yang keempat. Nah di Yesaya pasal yang ke-6 kata kudus dipakai kata apa kemarin saya bilang? Kadosh ya. Ini agak berbeda kodes, jadi ada kadosh dan kodes. Saya tuliskan sedikit. Nah yang kemarin di kitab Yesaya dipakai kata apa? Kadosh. Nggak salah seperti itu. Nah sebenarnya akar katanya ini kadash ya. Kadash, lalu baru bentuk akhirnya ini kodesh ya, mirip-mirip. Nah ini adverb, ini verb, jadi kata akarnya itu kata kerja ya, kadesh ini, dikuduskan, dipisahkan. Lalu kados, adjektif, keterangan, sifat, kuduslah Allah gitu kan. Teriakan para serafim di surga itu menunjukkan, itu adjektif yang dipakai ya, kados ini. Allah itu kudus gitu. Nah sedangkan kodes di sini, ini kata benda ya, noun, kata benda, kodes. Nah kita akan lihat dalam bahasa Ibrani, kata kodes, kudus, itu memiliki pengertian secara literal ini ya, banyak orang nggak ngerti. Kan kalau kita selama ini mendengar kata kudus artinya suci gitu ya, tidak berdosa. Nah itu implikasinya. Sebenarnya kata kudus itu memiliki pengertian yang lebih luar biasa, cuman salah satu implikasinya ya tidak berdosa gitu, suci, tidak bercacat celah itu. Tapi pengertian implikasi ini yang selama ini kita lebih pegang ya dalam pemahaman kita tentang kudus. Tapi kudus itu sebenarnya menunjukkan kepada posisi Allah yang transenden ini. Luar biasa beda. Jadi ini ya, kudus Yunani pakai kata hagios dalam Wahyu pasal 4, lalu dalam bahasa Ibrani dipakai
kata kodesh, yang di Yesaya 6 pakai kata kadosh. Artinya ini, apartness, set apartness, separateness, sacredness, otherness, transcendent, and totally other. Maksudnya seperti ini, keterpisahan, keberbedaan, kesakralan, tak terjangkau dan sama sekali lain. Itulah kudus. Ini menunjuk kepada transenden ini. Karena Allah di luar jangkauan kita dalam kekekalannya, maka ketika kita berbicara tentang Allah, kita berbicara tentang satu pribadi yang benar-benar terpisah dari keberadaan kita. Benar-benar dipisahkan, benar-benar berbeda. Jauh bedanya. Apa? Tanda angka 8 tidur kemarin, jarak antara keberadaan kita dan Allah infinite, ya, tak terhingga. Itu kan lambangnya. Jadi ketika kita berpikir tentang Allah, jangan pakai referensi manusia. Harus sepenuhnya referensi yang diberikan Allah, itu loh maksudnya kudus. Karena Allah tuh lain banget dengan kita. Kita kan cuma makhluk ciptaan. Kita sudah paham ya minggu lalu. Dia Sang Maha Pencipta. Kalau kita berpikir tentang Allah, membayangkan tentang Allah, bermeditasi tentang Allah, termasuk tentang firman-Nya, jangan pakai ukuran manusia. Jangan pernah pakai ukuran manusia. Harus benar pakai rujukannya dari Allah juga. Contoh Nadab dan Abihu tadi. Mereka membawa api ke dalam ruang kudus, ke dalam meja persembahan korban ukupan, tapi mereka membawa api versi mereka sendiri, api yang asing bagi Allah. Kenapa? Karena kalau menjaga kekudusan, ngikutin Allah. Harus Allah yang nentukan. Makanya kan saya selalu berkata berulang-ulang, tujuan Allah hanya bisa dicapai dengan caranya Allah. Ini loh kudus. Maka bagian kita manusia yang sudah diselamatkan, yang sudah menjadi alat di tangan Allah adalah taat 100% sepenuhnya. Gimana Allah deh? Makanya kalau pelayanan sudah pakai hikmat manusia, Tuhan beri saya gedung yang bisa memuat ribuan orang. Itu keinginan Allah bukan? Coba cari referensinya dalam Alkitab. Nggak ada cara pelayanan rasul-rasul zaman dulu. Dulu pun ketika membangun pelayanan gereja seperti itu. Ya dia merasa Tuhan menjawab doanya. Sekarang dia punya gedung gereja gede, jemaatnya banyak penuh. Tapi bukan gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan hanya bisa didirikan, dibangun, mencapai tujuannya Tuhan, hanya bisa dengan cara Tuhan. Itulah kudus. Makanya kalau dalam kehidupan kekristenan kita mulai menonjolkan manusia, ego, pasti nggak kudus, pasti melanggar kekudusan. Sikap kita tuh ketika melihat kemuliaannya benar, kemuliaan Allah adalah semua hanya bagi Allah, semua ngikutin Allah. Itu loh respon yang benar ketika kalau yang kita lihat kemuliaan Allah. Coba contoh praktisnya. Kalau kita tiap minggu mendengar kesaksian jemaat hanya bercerita tentang berkat-berkat jasmani, kan? Mau versinya bagaimana, cara menyampaikan bagaimana, bahkan sampai nangis-nangis di mimbar, tetap yang diberitakan adalah yang jasmani gitu. Begitu menghargai yang jasmani. Nah, kalau kita anggap itu kemuliaan Tuhan, orang yang menangkapnya akan ngikutin teladan itu, betul kan? Akan lebih menghargai hal-hal duniawi yang enak bagi saya. Betul kan? Sayanya itu terus ada gitu. Tapi kalau yang kita tangkap dari kesaksian adalah kesaksian yang benar, Injil Kristus yang diberitakan, lalu kita menangkap kemuliaan Allah dari kesaksian itu, maka responnya yang benar adalah segalanya bagi Kristus. Nggak ada akunya gitu, nggak ada buat sayanya. Segalanya bagi Kristus. Seperti yang dikatakan Paulus tadi. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Siap menderita gitu. Jadi sadar enggak jemaat, bahkan hamba Tuhan, ketika yang dia saksikan ketika dia berdiri di mimbar seperti itu, bukan kemuliaan Allah. Dan itu membawa orang ya sama seperti dia. Kita bukan tidak menghargai kesembuhan dari Allah. Betul ya? Kalau kita merasa mendapat mujizat kesembuhan. Tapi itu terus yang diberitakan ketika ketemu orang. Nggak ada berita Injilnya gitu. Nah, orang yang menerima kesaksian-kesaksian seperti itu akan menjadi seperti dia.
Menurut dia itu kemuliaan Allah, pertolongan Allah, perbuatan Allah. Tapi efeknya bagi dia adalah ego terus gitu. Enak buat saya. Tante ini kesaksiannya tentang kesembuhan terus. Maka yang dengar itu yang dicari. Keuntungan buat dirinya, manusia duniawinya. Bukan seperti tadi. Ya. Oke. Itu loh. Allah itu benar-benar lain, tidak bisa pakai ukuran kita. Ketika nanti kita belajar firman pun, kita harus menafsirkan firman yang ngikutin Allah gitu loh. Pemahaman yang coba kita tangkap dari teks dalam Alkitab ini ya menurut Allah. Referensinya hanya dari Allah, bukan hikmat manusia. Jangan karena ketika kita baca teks Alkitab lalu dinyatakan dalam teks Alkitab itu tidak masuk akal kita, tidak terjangkau. Nggak sadar dia, memang sedang dipelajari transenden, lalu dia menolak. Alkitab dengan jelas terang benderang menyatakan doktrin predestinasi. Ayatnya banyak dan tidak bisa ditafsirkan lain. Tapi karena kita tidak menganggap kekudusan Allah, bahwa apa yang dinyatakan dalam Alkitab, haknya Allah pasti benar. Walaupun tidak masuk akal pikiran kita, walaupun menurut logika nalar kita bertentangan, tapi karena Allah yang berbicara, kita harus terima gitu. Itu yang dimaksud dengan kudus ya. Nah, kalau kita menolak doktrin predestinasi kalau menurut kita, wah Allah tidak adil dong, gitu kan? Wah tidak masuk akal. Kalau saya percaya doktrin ini, saya cuman robot katanya. Itu kan, itulah egonya masih muncul. Dia belum ngerti yang dikatakan kudus itu apa gitu. Nah, kita yang mau belajar hermeneutik yang sehat, pengajaran firman yang sehat harus mulai dari kita menerima bahwa Allah itu kudus sama sekali lain dengan kita. Jadi apa yang dinyatakan firman benar-benar harus dijadikan otoritas tertinggi, otoritas terakhir ketika kita nanti mengartikan ya teks dalam Alkitab. Walaupun menurut pemandangan manusia wah ini tidak masuk akal. Masa sih seperti ini gitu ya. Jadi seperti ini ya. Ini loh. Jadi coba bongkar dulu dalam tanda kutip pengertian kudus yang selama ini kita pegang. Betul, kudus itu tak bernoda, tak berdosa. Tapi sebenarnya lebih luar biasa maknanya. Justru karena kudus ini definisinya ini, itu membuat Allah itu tidak berdosa, suci, bersih, murni, hanya ada kebaikan dan kebenaran di dalam dirinya. Ya. Jadi benar lain. Ini ya. Jadi kudus itu memang nanti setaranya dengan transenden, kekal gitu ya. Ayub pasal 36 ayat 26 kemarin ya. Ini loh kata kudus. Keterpisahan, keberbedaan, kesakralan, tak terjangkau dan sama sekali lain. Khusus. Makanya Allah itu dalam segala hal termasuk firman-Nya harus menempati tempat yang khusus dalam hidup kita. Baru kita menghormati, menghargai kekudusan Allah. Yang lain itu langsung kalah. Ketika Allah hadir itu yang lain langsung tidak berarti lagi. Itu loh. Ketika firman datang dalam hidup kita, prinsip-prinsip, paham-paham, praktek-praktek hidup kita yang lain yang kita selama ini anggap benar, itu harus menyisih. Harus turun semua, harus rontok semua demi kebenaran firman. Itu loh kudus. Nah, sekarang kita jadi mengerti ketika Allah menguduskan kita, itu kita menjadi orang-orang seperti itu. Kalau kata Allah A, jaga A. Itu loh menjaga kekudusan, sikap kita terhadap kekudusan Allah. Kepada Nadab dan Abihu, mereka sudah tahu Allah melarang ya dalam Keluaran tadi ya, Keluaran 30 ayat 9. Jangan bawa ukupan yang lain, api yang lain. Ikut saja. Bisa saja ketika ada Nadab dan Abihu melakukan ini menurut hikmat manusia mungkin ini lebih baik. Tapi kalau tidak menuruti apa kata Allah, itu sedang menempatkan Allah tidak dalam posisi yang seharusnya pribadi yang kudus. Ketika Allah pribadi yang kudus hadir, semua harus menyingkir termasuk ego kita. Makanya Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi. Saya nggak peduli dengan diri saya.
Yang saya pedulikan Allah yang ada dalam Kristus yang ada dalam diri saya dan tujuannya tercapai. Pakai Tuhan hidup saya, mau bagaimanapun. Saya menderita sakit, duri dalam daging, saya sudah berseru Tuhan cabut, sampai 3 kali saya berseru, Tuhan tidak cabut juga, terserah Tuhan, kasih karunia-Mu cukup bagiku. Nggak ada ego gitu. Itu kalau kemuliaan yang dilihat benar-benar kemuliaan Allah. Semua harus menyingkir kalau Allah hadir, kalau firman hadir. Itu baru namanya menjaga kekudusan Allah. Nah, pelayanan gereja sekarang kan enggak masalahnya. Karena semua sudah berpikir pragmatis, jadi yang ada dalam pikiran mereka, pokoknya saya bisa mengumpulkan sebanyak mungkin orang di gereja saya. Pragmatis. Nah, ketika orang berpikir pragmatis seperti itu, justru kebenaran diabaikan. Aduh, kalau ngikutin caranya Alkitab, lihat pelayanan si Dani di Medland. Nggak berkembang, gagal total. Kasihan deh si Dani. Itu loh. Jadi mereka pakai hikmat. Oh, lihat gereja saya kan banyak kan jemaatnya. Sehingga dari persembahan jemaat berhasil merenovasi gereja, gedung luar biasa hebat. Ada liftnya. Gak bisa. Kalau firman kebenaran, kalau pribadi Allah hadir itu semua harus menyingkir termasuk ego kita. Gitu ya. Kita bikin lagu. Tapi kita nggak mengerti. Itu loh ketika kita menganggap, menghormati kekudusan Allah. Nah Musa enggak, sayangnya dalam peristiwa Massa dan Meribah itu ya. Ketika Musa harusnya berkata-kata kepada bukit batu, dia pukul. Karena Musa terdorong oleh amarah sesaat. Nggak ngikutin caranya Allah. Allah bilang berkata-kata pasti keluar air, nggak perlu pakai hikmat manusia. Kayaknya dipukul lebih, nggak ya. Kalau Musa nggak berpikiran seperti itu, saya yakin karena jengkel aja kepada bangsa Israel. Tapi kalau kita renungkan gaya pelayanan Pantekosta karismatik, hikmat manusia. Saya ngobrol dengan beberapa kali dapat kesempatan ngobrol dengan gembala-gembala sukses itu, yang diceritakan bukan tentang pengajaran firman loh. Kemarin beberapa waktu lalu saya ketemu dengan gembala GPDI yang dianggap sukses pelayanannya. Sudah makmur, kemana-mana gembala ini udah pakai mobil. Pokoknya secara finansial aman lah ya. Lalu dia bersaksi dengan keberhasilan pelayanannya. Yang dia saksikan apa? Kami itu mengajari jemaat menabung supaya bisa punya rumah sendiri. Yang begitu-begitu saya bilang yang begitu nggak salah, bagus. Tapi tugas gereja kan bukan itu. Maksudnya kalau yang begitu-begitu kan grup sosial juga mengajarkan, atau organisasi di luar gereja juga ngajarin seperti itu. Menabung ya, sudah memikirkan, merencanakan masa depan secara keuangan. Itu nggak salah kalau dilakukan gereja. Pengajaran firman-nya. Jadi jarang saya kalau ngobrol dengan gembala yang dikatakan sudah berhasil tuh, kami ada PA dari Senin sampai Sabtu, kami kejar pengenalan akan Kristus, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Nggak ada. Pasti kesaksiannya itu hal-hal yang duniawi. Yang walaupun tidak salah menurut hikmat manusia, tapi kalau kita menghargai kekudusan Allah, percaya walaupun lain, walaupun tidak masuk akal saya, walaupun bertentangan dengan hikmat manusia yang saya dapatkan ketika saya kuliah sampai doktor, tapi dia kudus, pasti benar. Walaupun aneh terdengarnya bagi saya manusia, pasti benar karena dia Allah yang kudus. Ikutin saja. Nggak ada yang begitu kesaksiannya. Hikmat manusia gitu. Nah, kalaupun pelayanan yang dibangun di atas dasar hikmat manusia ini sukses menurut pandangan manusia, yang menjadi masalah, tujuan Allah tercapai enggak? Pasti enggak. Pasti enggak. Karena tujuan Allah, karena dia pribadi yang kudus, maka tujuannya hanya bisa dicapai dengan caranya. Makanya Allah memberikan caranya. Untuk semua aspek kehidupan kita ada cara menjalankan supaya kekudusan Allah terjaga. Sehingga tujuan Allah tercapai ada. Ini yang sering saya teriak-teriakan sebagai tatanan ilahi. Pelayanan itu ada tatanannya, penggembalaan itu ada tatanannya. Fokus dalam pengajaran firman. Bukan warawiri kesana kemari kampanye politik. Yang gak pernah ikut-ikutan pun ikut-ikutan gitu.
tapi nggak ada tergerak setia di pengajaran firman gitu ya. Ini loh satu-satunya cara Allah yang kudus menyatakan untuk mencapai tujuan saya pakai cara saya, jangan pakai cara kamu. Ketika sesuatu yang kudus dari Allah hadir dalam kehidupan kita, semua harus menyingkir, termasuk diri kita, ego kita. Ini ya kudus, jadi keterpisahan, keberbedaan ini coba tanamkan. Dan kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus akan membantu kita, memampukan kita membentuk sikap yang benar terhadap kekudusan Allah. Pokoknya ketika firman berkata A, walaupun kita merasa kayaknya ini salah nih menurut hikmat manusia ya, kayaknya ini nggak masuk nalar nih, kayaknya ini bertentangan, singkirkan dulu itu, terima dengan iman. Kita sudah belajar kemarin. Nah, kita akan lihat contohnya, aplikasinya dalam slide berikut. Ini. Manusia yang berdosa memandang Allah itu seperti itu. Betul, dia katakan Allah ditinggikan, betul. Tapi Allah menempati tempat tinggi dalam suatu bangunan yang dia bangun sendiri. Oh, Allah saya tinggikan, tapi tingginya menurut apa yang sudah saya tetapkan. Saya bangun pelayanan yang hebat, saya bangun gedung gereja yang hebat. Nah, kami meninggikan Allah, tapi Allah tingginya jangan kemana-mana ya. Di atas bangunan pengiringan dan pelayanan yang kami bangun, Allah di situ saja. Jadi ini masih dalam jangkauan kerangka acuan berpikir manusia yang berdosa. Lalu manusia menetapkanlah menurut hikmatnya, adil itu ini, benar itu ini, baik itu ini, lalu Allah itu ini. Maka ketika dia belajar firman, lalu Alkitab menyatakan Allah yang berbeda dengan pemikirannya, dia tolak. Itulah gereja Pantekosta Karismatik. Kebanyakan ya yang menyimpang sekarang. Itulah yang saya sebut membangun pelayanan secara pragmatis. Wah, kalau pakai cara ini ketika firman kebenaran datang, wah, kalau pakai cara ini, kapan gereja saya besar? Kapan gereja pelayanan saya jadi mega church? Kapan saya bisa menyaingi Yonggi Cho atau Joel Osteen? Kapan kalau pakai caranya Allah? Menurut saya yang baik itu ini, membangun pelayanan. Itu kan. Makanya ketika kemarin di diklat GPDI dikatakan gereja itu organisme sekaligus organisasi. Saya nggak setuju, saya bilang. Harus organismenya dulu. Sesuatu yang hidup, tubuh Kristus kan. Harus ini dulu yang dikedepankan, yang ditempatkan di tempat spesial. Yang lain harus rontok. Karena kalau organisme dan organisasi disetarakan, nanti yang di organisasi ini loh hikmat manusia. Mendefinisikan adil, benar, baik itu menurut hikmat manusia. Walaupun secara organisasi dia sudah doktor manajemen misalkan, harus tunduk kepada gereja sebagai organisme. Saya tidak menentang gereja sebagai organisasi. Nah, saya kan memiliki kerinduan membangun sistem informasi kan di GPDI Jabar. Itu kan ini karena memperhatikan organisasi, tertib organisasi. Tapi itu berangkat dari hati yang kalau kita kerjanya tertib, Allah yang dimuliakan. Gitu loh. Saya bukan menentang tatanan organisasi. Enggak loh. Allah itu mengajarkan tertib segala sesuatu. Artinya kalau gereja sebagai organisme diutamakan, maka otomatis ke bawahnya tertib. Karena orang yang sudah dilahirkan kembali, roh baru, hati baru, punya Roh Kudus, pasti mikirnya nggak males-malesan, nggak melanggar aturan, nggak yang penting menjabat MD 5 tahun tapi nggak kerja apa-apa. Nggak mungkin. Kalau orangnya sudah Kristen benar, pasti dia berusaha melakukan segala sesuatu teratur, tertib, terukur, bisa dipertanggungjawabkan, betul kan? Nah, disitulah baru masuk tatanan secara organisasi, manajemen organisasi, nggak salah. Tapi kalau sudah organisasi di awal diterangkan sejajar, ini harus sama-sama pentingnya, enggak. Saya sudah melihat gereja-gereja yang secara organisasi rapih, manajemennya bagus, gus, saya sudah banyak melihat. Tapi ajarannya teologi kemakmuran. Nah, buat apa manajemennya rapi? Kalau yang dicapai kemudian bukan tujuannya Allah. Tapi kalau sudah mengedepankan gereja sebagai organisme,
hidup karena adalah tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepala, maka mulailah manajemen diperbantukan dalam kehidupan orang-orang kudus ini. Itu akan menjadi tool yang baik, gitu, alat yang baik. Buat apa gereja beres manajemennya? Tapi kalau ajarannya menyimpang dari Alkitab, kalau sesuatu yang kudus hadir, yang lain nyingkir, tunduk, ngikutin yang kudus ini, itu loh kudus. Ya. Ini manusia itu seperti ini, Kristen sekarang tuh seperti ini. Oh, dalam penyembahan mereka Allah ditinggikan, Yesus luar biasa, kutinggikan kau Allahku. Tapi Allah tingginya jangan kemana-mana, masih dalam jangkauan kerangka berpikir saya. Jadi nanti kalau saya pengen gedung yang bisa memuat ribuan orang, Allah ikutin saya. Pokoknya Allah ikutin saya deh. Biar manusia lihat kemuliaan Allah, gitu kan? Gak seperti Paulus. Bukannya aku lagi. Emang Paulus dari sudut pandang manusia dia berhasil? Enggak. Sama seperti Yesus. Tergantung di salib. Kan dalam pemandangan manusia gagal, makanya diolok-olok. Katanya raja orang Yahudi. Turun dong. Makanya apa yang dipraktekkan dan diajarkan gereja sekarang, khususnya Pantekosta Karismatik yang menyeleweng ini kan bertentangan loh dengan semua yang diajarkan oleh Alkitab. Nah kalau gembalanya saja yang sudah doktor teologi kesaksiannya seperti itu, gimana kita bayangkan jemaatnya? Nah ini bukan Allahnya Alkitab, ini bukan Allah Yahweh kalau Allahnya masih seperti ini. Pokoknya saya tengking-tengking Allah bekerja ya. Oh makanya dalam nama Yesus. Emang Yesus asisten apa? Kita hidup kudus saja. Roh iblis nyingkir kok. Kita dekat dengan Allah. Mana berani dekat-dekat. Tapi kan dalam pujian penyembahan Pantekosta Karismatik justru roh iblis pada masuk sukacita. Sikia raba-raba menggelepar-gelepar. Aneh kan? Padahal kalau kita merasakan mengalami kemuliaan Allah karena ada kekudusan Allah di sana, justru yang nggak kudus nyingkir. Gelap tuh pasti nyingkir loh kalau terang hadir. Nggak mungkin enggak, walaupun terangnya cuma terang lilin kecil, tapi kalau dia disimpan di situ gelap nyingkir gitu. Bukan malah yang gelap-gelap gitu kan. Nah kalau sudah mistisisme itu pasti menjauhi firman, pengajaran firman. Makanya kita menentang banget gitu gaya kehidupan. Ini ya. Lalu Allah yang sebenarnya seperti apa? Allah yang kudus ini ya. Allah yang diceritakan oleh Alkitab. Bukan yang seperti ini ya. Nah, ini Allah yang benar. Jadi gedung kebanggaan, pengiringan pelayanan manusia yang tadi dibangga-banggakan, yang manusia pengennya Allah di sini supaya dia bisa perintah-perintah, supaya Allah bisa disuruh-suruh mengikuti keinginan mereka. Ini cuman segini. Allah yang benar tuh di sana, berdiamnya, bersemayamnya di langit tingkat yang ketiga. Di sini ada tanda angka 8 tidur ya, infinite tak terbatas. Maka ketika kita menangkap, melihat, merasakan kemuliaan Allah, sikap manusia yang melihat kemuliaan Allah yang benar itu pasti seperti ini. Siapalah saya di hadapan Engkau? Maka yang keluar dari hatinya kemudian, belas kasihan-Mu Tuhan. Saya bukan siapa-siapa di hadapan. Kalau saya bisa terangkat naik itu karena Engkau yang mengangkat saya. Tolong Tuhan, please gitu kan. Enggak yang kayak tadi, Tuhan beri saya gedung yang bisa memuat ribuan orang. Aneh saya, benar loh aneh hamba Tuhan. Padahal ketika dia mendapat kesempatan bersaksi di depan banyak orang, dalam catatan Allah, Injil Kristus diberitakan. Mati bagi diri, hidup buat Kristus. Seperti Paulus katakan, bukannya aku lagi hidupku, Kristus di dalam aku. Yang kukehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi ketika seorang naik mimbar tuh Allah mencatat, oh kesempatan nih, Injil Kristus, Injil yang benar diberitakan. Maka ketika dia justru bercerita, saya berdoa, minta kepada Tuhan, beri saya gedung yang bisa memuat. Coba bayangkan, hati Allah di sorga. Harus lewat kesaksian kamu, jiwa dimenangkan. Roh Kudus bekerja, menyadarkan orang itu, menginsafkan orang itu atas dosa. Tapi karena kamu bersaksi, saya disembuhkan loh, sudah terbaring, sudah mengalami mati di rumah sakit.
Oh, Tuhan sembuhkan. Padahal saya nggak punya uang, tapi Tuhan bayarkan 1,5 miliar. Coba, Allah mencatat di sorga, kalau dia naik ke mimbar bersaksi yang diberitakan Injil Kristus, Roh Kudus bekerja, memberi peluang Roh Kudus bekerja, menjamah orang-orang, menginsafkan mereka akan dosa. Tapi karena penginjilan kesaksiannya seperti itu, roh siapa yang memanfaatkan? Roh iblis. Walaupun dia jadi Kristen, Kristen bukan versinya Allah. Kenapa sih kita nggak mulai belajar sikap seperti itu? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini loh. Maka ketika kita nanti belajar firman, hermeneutik yang sehat, kalau kita sudah memiliki sikap seperti ini karena kemuliaan Allah yang kita lihat adalah kemuliaan yang benar, bukan yang palsu, yang memang berawal bersumber dari kekudusan Allah, sikap kita menjaga kekudusan itu. Ketika Alkitab nanti mengajarkan doktrin predestinasi, kita akan berkata dengan penuh sukacita, amin. Allah sudah menetapkan segalanya, amin. Karena dia di sini. Tapi bagi mereka, enggak, free will. Loh, kalau seperti ini predestinasi, free will saya gimana? Kok Allah mengorek-ngorek hak saya sih punya kehendak bebas? Nangkep ya? Mulai nangkep kenapa bagi saya pribadi justru lewat menerima doktrin predestinasi, kita menyatakannya terang benderang. Kalau orang menolak itu akal-akalan, dia menghindar gitu. Supaya teks Alkitab yang jelas, Roma pasal 8 kan jelas banget. Yang ditentukan sejak semula, dipilihnya sejak semula. Kita mau tafsirkan bagaimana lagi dan banyak ayat lain. Nah, kalau kita paham kekudusan Allah, betapa dia beda dengan saya. Walaupun bertentangan dengan hikmat saya, Tuhan. Saya merasa kalau seperti itu saya robot. Tapi ketika yang kudus-kudus hadir, semua menyingkir. Bertekuk lututlah saya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saya sekarang jadi Kristen benar, kalau Dani sekarang jadi gembala yang benar, pendeta yang benar bersama istri saya, karena Allah sudah menetapkan dari semula dan Allah sudah menggenapannya lewat karya salib. Nggak ada bangga diri. Semua buat Engkau Tuhan. Ini loh yang hilang dari gereja Pentakosta karismatik zaman sekarang. Allah tuh nggak bisa kita taruh di sini. Makanya kita kalau lagi berdoa orang tangking-tangking itu, dia Allah yang kudus. Shut up! Dan kalau bahasa kasarnya orang luar sana, tutup mulutmu. Dengar, perhatikan, rendahkan diri, rasakan kemuliaannya. Tangking-tangking di kuping orang lagi berlutut, kaget. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadi dalam sikap, dalam perkataan keseharian sebenarnya tergambar loh Kristen seperti apa dia. Seperti saya pernah bersaksi seorang ibu. Tapi kan tidak bisa maksa ketika saya menyampaikan kebenaran firman. Ibu ini bilang, tapi kan tidak bisa maksa kan. Itu loh, sebenarnya ucapan sederhana ya. Tapi itu menggambarkan iman Kristennya yang salah. Emang kalau Allah mau maksa, ibu bisa melawan. Dia nggak ngerti kekudusan. Kalau Allah berkata pasti jadi gitu. Jadi ketika dinasehatin firman yang benar, disuruh bertobat, masa keluar dari mulut? Dia Kristen loh, Kristennya itu Kristen lama, senior. Belajar apa aja selama ini. Ketika dari mulutnya keluar pernyataan, nggak bisa maksa kan? Dia nggak ngerti siapa Allah itu. Emang kalau Allah maksa, ibu bisa lawan. Karena dia merasa tinggi gitu loh, free will itu. Dia punya daya tawar di hadapan Allah. Kita sudah belajar kan, perjanjian iman Kristen itu unilateral. Karena kita nggak punya daya tawar, apa yang bisa kita berikan di hadapan Allah. Jadi coba pelajaran-pelajaran kita yang terdahulu mulai dirangkai, nyambung semua. Ini berawal dari sikap kita mengakui kekudusan Allah. Nggak ada bangga diri. Gitu ya. Yang kita cari perkenanan Allah supaya tujuan Allah tercapai. Kita ikutin cara Allah, nggak apa-apa. Dibilang dunia pelayanan Dani di Medland gagal, nggak apa-apa. Yang penting kita berdoa buat siapapun yang mendukung pelayanan kita di tempat ini, kita doakan yang terbaik Tuhan balas bagi mereka. Amin. Karena Tuhan
dengan topangan mereka pelayanan di sini bisa berjalan ya. Itu loh. Karena yang kita beritakan adalah Injil yang benar. Kita ngikutin pribadi yang kudus. Ketika yang kudus hadir, kita singkirkan ambisi pribadi, kepentingan pribadi. Bahkan kita siap masuk dalam persekutuan dengan penderitaan Kristus. Ini bagian dari usaha kita membalas kebaikan mereka ya. Sudah mereka. Ini ya. Jadi nggak ada cara lain, harus seperti ini. Nah maka realitas ilahi dan realitas ciptaan termasuk realitas manusia, dari awal saya mengajarkan sudah saya gambarkan seperti ini ya. Jadi yang kuning ini, lingkaran besar ini adalah realitas Allah, realitas tertinggi, the ultimate reality. Semua harus tunduk ke situ karena memang realitasnya seperti itu. Nah, realitas ciptaan ada di lingkaran yang dalam. Dalam kemahakuasaan dan kedaulatan mutlaknya, Allah menciptakan alam semesta dan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah dengan kehendak bebasnya. Manusia robot bukan. Allah menciptakan manusia punya kehendak, dihadapkan kepada pilihan, dan ketika manusia menjatuhkan pilihan, dituntut darinya konsekuensi dari pilihannya. Itu tandanya kita memiliki kehendak bebas. Kita bukan robot ya. Tetapi itu bekerja dalam realitas ciptaan. Nah, di sini ada realitas tertinggi. Artinya, kalau dengan kehendak bebasnya manusia memilih yang benar, memilih iman Kristen yang benar, itu karena Allah sudah mengubahkan hatinya. Allah dulu yang bekerja. Itulah ya predestinasi. Gitu loh. Ini karena kalau tidak, manusia itu dalam keadaan total depravity. Membenci terang, menjauhi terang, menolak terang, lebih suka hidup dalam kegelapan karena perbuatan-perbuatannya jahat. Baru ketika Allah menjamah dia, mengubahkan dia, melahirkan dia kembali. Dan dalam menjalani itu manusia nggak seperti robot. Kita merasakan sakit ketika kita memilih untuk berpihak kepada Kristus. Kita mati terhadap diri kita sendiri dan itu sakit. Orang menyakiti kita lewat berita Injil yang benar, Injil Kristus yang kita sampaikan, gitu kan? Pelayanan kita dianggap gagal karena perkembangan jumlahnya sedikit. Karena kebanyakan orang sekarang cari versi Kristen yang nyaman buat mereka. Enggak apa-apa. Ini, jadi saya bukan robot ketika saya melaksanakan pengiringan dan pelayanan saya kepada Kristus. Saya bukan robot. Saya mencucurkan air mata. Kan? Saya mempraktikkan kehendak bebas saya. Tapi ketika saya menundukkan kehendak bebas saya kepada kehendak Allah dalam firman, itu bukan karena kuat saya, gagah saya, tapi karena Roh Kudus sudah mengubahkan saya lewat kelahiran kembali. Kalau enggak bisa. Kita bilang nggak bisa, manusia itu mati. Nangkep ya? Jadi bukan robot. Di sini kita mempraktekkan kebebasan, kehendak bebas kita. Tapi tidak mungkin, sekali lagi, kehendak bebas manusia tidak mungkin ujug-ujug atau tiba-tiba mengatasi realitas Allah. Keselamatan pilihan kami, nggak mungkin. Nah, firman mengatakan Allah sudah menetapkan siapa yang akan selamat. Nah, kalau keselamatan pilihan kita, Allah nunggu. Si Dani milih saya enggak ya? Maka ini realitas kuning ini dilanggar, dia bukan lagi Allah. Ketika kejadian seperti itu, Allah menunggu keputusan manusia, maka dia bukan lagi Allah. Jadi ini lingkaran kuningnya tuh bocor, soal tiba-tiba manusia keluar dari sini, lalu ada di atas Allah gitu. Gambarannya seperti itu kalau kita pakai notasi ini. Itu nggak mungkin, nggak ada ayat satupun ayat yang mendukung itu. Tapi seluruh ayat dalam Alkitab justru menyatakan bahwa kalau Allah sudah menetapkan pasti jadi gitu loh. Nah ini terlihat bertentangan. Saya bukan robot katanya, punya kehendak sendiri. Tapi kok Allah yang sudah menetapkan? Bagi saya ini bertentangan. Betul ya? Sekali lagi, kalau yang kudus sudah hadir, hikmat manusia menyingkir. Jangan benar kata saya. Apa yang Allah lakukan pasti benar karena dia pribadi yang kudus, tunduk. Walaupun predestinasi dan free will bertentangan bagi hikmat manusia, makanya banyak yang nolak kan. Emang kita robot? Selalu loh argumennya itu. Nah, kita terima. Di satu sisi
predestinasi terang benderang diajarkan di Alkitab. Di lain sisi manusia diberi kehendak bebas karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, juga dijelaskan terang benderang dalam Alkitab. Dua-duanya jadi. Bagi manusia bertentangan, iya. Bagi saya, Dani secara manusiawi bertentangan, iya. Tapi karena dua-duanya diterangkan secara terang benderang dalam Alkitab, dari pribadi yang kudus, hikmat saya menyingkir. Saya aminkan dua-duanya. Nggak tahu beroperasinya seperti apa. Tetapi karena saya yakin Allah yang saya sembah, Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang benar, kudus, pasti benar, pasti dua-duanya jalan. Makanya saya sebut pertentangan yang manusia lihat itu sebagai paradoks ilahi. Kan kita sudah belajar, paradoks itu sesuatu yang kelihatan bertentangan, tetapi kalau kita selidiki lebih dalam, ternyata itu tidak bertentangan. Itu harmonis. Cuman kelihatannya aja bertentangan. Nah ini paradoksnya, paradoks ilahi. Yang bisa mengharmoniskan itu masuk dalam wilayah kepunyaannya Allah. Tak terjangkau oleh kita. Maka kita menerima dengan iman bahwa predestinasi dan free will selaras. Walaupun menurut logika saya bertentangan. Karena kita dimulai dari sikap syakah tadi, proskuneo, mengakui Allah yang kudus. Apa yang diterangkan secara terang benderang dalam Alkitab pasti benar karena datang dari Allah yang kudus. Makanya kalau nanti kita mempromosikan predestinasi lalu orang bilang seperti ini. Saya pernah menghadapi orang seperti ini. Dan kalau kamu percaya predestinasi, kamu percaya juga free will. Iya, dua-duanya diajarkan Alkitab dengan jelas, dengan terang benderang. Tapi kan itu bertentangan dan coba kamu bikin harmonis, bikin selaras. Kalau saya bisa bikin itu selaras, saya Allah. Nggak bisa, saya bukan Allah. Tapi dua-duanya dinyatakan dengan terang benderang dalam Alkitab. Maka dua-duanya saya terima. Cuman karena saya berangkat dari sikap syakah, proskuneo, melihat Allah itu kudus di sini, hikmat saya menyingkir. Saya gambarkanlah. Ini versi saya, mungkin hamba Tuhan lain, versinya lain. Dalam versi saya gambarkan seperti ini. Free will kita beroperasi dalam realitas ciptaan. Gak mungkin menembus realitas ini. Kalau kita bisa menembus ini, bocor balonnya ini, lingkarannya, dia bukan Allah. Jadi free will diajarkan dengan terang benderang dalam Alkitab. Tapi bahwa Allah itu berkuasa dan berdaulat mutlak diajarkan. Nah ini harus mengatasi. Karena dia maha pencipta, manusia ciptaan. Kalau nggak dia ciptakan, kita tidak ada. Maka doktrin yang menempel kepada manusia harus tunduk kepada doktrin Allah. Karena Allah ada dalam posisi yang tinggi. Anggap. Jadi doktrin free will benar itu menempel kepada manusia. Doktrin predestinasi itu menempel kepada Allah. Karena Allah yang menjadikan semua, maka doktrin yang melekat kepada manusia harus tunduk kepada doktrin yang melekat kepada Allah. Nah Allah diceritakan oleh Alkitab berdaulat mutlak, berkuasa, sovereign dalam bahasa Inggris. Ini lebih luas artinya ya, maka saya lebih suka menggunakan. Maha kuasa dan berdaulat mutlak. Kalau Allah sudah mengatakan A, siapa yang bisa mengubah? Nggak ada. Ini loh realitas kuning. Tapi bukan berarti free will tidak ada. Kita mengajarkan. Tapi karena ini realita makhluk ciptaan, tunduk pada realitas Sang Maha Pencipta. Karena kalau kita tidak diciptakan, kita tidak ada. Bagaimana tiba-tiba free will manusia bisa mengatasi Allah? Orang kalau Allah tidak ciptakan, manusia tidak ada. Nalarnya sederhana kan? Kalau iman turut bekerja, mulai nyambung kan? Tapi kalau kita sikapnya dimulai dari tadi, benar itu ini, adil itu ini, baik itu ini, menurut kita ya. Allah itu ini jadinya. Jadi yang mereka sembah itu Allah versi mereka. Walaupun yang dinyanyikan lagu rohani. Kutinggikan. Tapi tingginya masih dalam jangkauan kerangka berpikir manusia berdosa. Enggak ya. Saya itu mau menjelaskan seperti apa lagi soal predestinasi. Tapi yang mau saya bagikan pagi hari ini adalah kalau kita dimulai dari sikap syakah, proskuneo, kita sudah belajar banyak di bagian kedua ya. Terima
Ketika yang kudus hadir, semua harus nyingkir. Kalau kita masih tetap menonjolkan diri, bisa ya seperti ini. Ya. Ada tanda 8 terbalik. Jadi realitas ilahi itu yang kuning ini, dalam kemahakuasaan dan kedaulatan mutlaknya, sovereignty, Allah dengan kehendak bebasnya telah menetapkan segalanya sesuai rencana kekalnya hanya bagi kemuliaannya. Karena kemuliaan hanya milik Allah. Dia tidak mungkin berbagi kemuliaan dengan yang lain. Kalau dia berbagi kemuliaan dengan yang lain berarti ada Allah yang lain. Kalau ada Allah yang lain berarti dia bukan Allah. Sebagaimana kita menyatakan, karena Allah cuma satu, nggak ada saingannya. Siapa yang seperti aku? Tuhan katakan, nangkep ya? Ujung-ujungnya kemuliaan bagi Allah. Nah kalau free will kita tiba-tiba keluar dari lingkaran kuning menembus lalu di atas Allah, keselamatan pilihan kita, pasti hasilnya adalah kemuliaan Kita lihat di luar sana. Orang-orang yang menolak doktrin predestinasi berkembang menjadi gereja-gereja yang menonjolkan kemuliaan manusia. Karena dia merasa keselamatan pilihan saya. Mau Allah Maha Kuasa berdaulat mutlak bagaimanapun, kalau saya nggak memilih nggak akan jadi. Nih, seolah kita yang hebat gitu dalam proses keselamatan. Dan ini terbawa ajaran-ajaran lain pun nanti ikutin. Walaupun dia sudah doktor teologi. Itu loh. Makanya sebelum kita masuk hermeneutik sehat, sini dulu. Karena kalau nggak sakah dulu, proskuneo dulu, bersujud sampai wajah menyentuh tanah, mengakui kita bukan siapa-siapa dibanding Allah. Dia kudus sama sekali lain. Separateness, kata separateness tadi itu paling pas mendefinisikan kudus tuh. Bedanya itu beda tanda angka 8 tidur tadi, rata hingga. Jangan coba-coba pakai hikmat manusia. Allah kan sudah memperingatkan dari awal lewat Ayub 36 ayat 26. Tak terjangkau. Nah, manusia itu kadang dengan egonya itu maksa. Yang kita pelajari pribadi Allah, Sang Maha Pencipta. Lanjut ya. Jadi yang memiliki kehendak bebas, yang benar-benar bebas cuma Allah, ya. Nah, maka implikasinya seperti ini. Ini pandangan yang salah. Ini yang dianut oleh Pantekosta karismatik yang menyeleweng, yang suka nengking-nengking, yang kesaksian doktornya itu, gembala besarnya, saya minta Tuhan memberi saya gedung yang bisa memuat ribuan orang. Ini, ya. Pandangan yang salah. Hal itu benar dan baik, maka Allah melakukannya. Yang jadi masalah, menurut siapa benar dan baik? Ini. Jadi manusia, hikmat manusia mendefinisikan dulu baik dan benar, lalu kita menuntut Allah melakukannya. Karena bagi saya, yang benar dan baik itu Allah menyediakan saya gedung yang memuat ribuan orang. Itu pelayanan yang berhasil, Allah melakukan. Itu loh kan. Kita kan diajari iman itu seperti itu kan. Sehingga ayat di Alkitab yang berkatalah kepada gunung, maka gunung itu berpindah, pun disalah tafsirkan untuk mendukung prinsip ini. Makanya kalau doa jangan tanggung-tanggung. Iman kamu kecil, cuma minta segitu. Aduh, saya tuh diajarin seperti itu dalam iman GPDI saya. Jadi perkatakan apa yang menjadi imanmu, maka itu akan terjadi. Allah disuruh mengikuti apa yang kita perkatakan. Nah, itu yang disebut teologi kemakmuran kan. Teologi kemakmuran itu berinduk, gerakan awalnya ya sebelum jadi teologi kemakmuran seperti yang kita kenal sekarang itu. Ini sedikit sharing aja. Kalau baca sejarah perkembangan kekristenan, khususnya yang menyimpang. Dulu ada aliran yang namanya Word of Faith. Ini ajaran yang mengatakan, pikirkan, ucapkan, maka itu terjadi. Allah melakukan. Nah, ini kan nyuruh-nyuruh Tuhan sebenarnya. Jadi iman itu didefinisikan sebagai keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terjadi. Nah, dulu kan saya gitu, saya sudah ceritakan. Tiap lihat rumah baru kalau lagi jalan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saya punya rumah seperti ini. Ya. Jalan lagi, lihat mobil keren, mobil mewah melintas di jalan, dalam nama Yesus. 30 tahun lagi saya punya
Ini word of faith. Nah ini sebenarnya kan diambil dari kepercayaan timur kan. Jadi apa yang kita yakini itu iman yang salah. Pikirkan itu lalu ucapkan itu, maka itu akan jadi. Emang Tuhan pesuruh kita. Ini ya word of faith. Lalu satu lagi gerakannya dikatakan health and wealth. Nanti kita belajar ya kalau ada kesempatan. Dulu ada namanya gerakan dalam kekristenan seperti ini. Word of faith sama health and wealth. Ini kesehatan dan kekayaan. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal menjadi teologi atau Injil kemakmuran. Yang sekarang ya, marak. Termasuk yang disaksikan Dr. Rubin Adi Abraham itu. Ini ya. Teologi kemakmuran. Ini. Jadi yang dikejar ini keinginan kita, perkatakan itu. Lalu ngutip ayatnya, berkatalah kepada gunung maka gunung itu pindah. Padahal konteksnya nggak ke situ. Iman Kristen tuh nggak begini loh. Apa yang menjadi kehendakmu jadilah itu. Itu ini health and wealth kan, mengedepankan kesehatan, kesembuhan ilahi. KKR-KKR-nya kan kemudian begitu kan, yang ditonjolkan terjadi kesembuhan, kemakmuran. Nah dari sinilah kemudian muncul yang namanya teologi kemakmuran seperti yang kita kenal sekarang. Ini dasar pemikirannya seperti ini. Kalau menurut saya baik itu seperti ini, benar itu seperti ini, maka Allah melakukan itu. Nggak ada dasar firman. Coba cari. Ini yang salah ya. Jadi kita itu sambil berdiri bangga, pride, sombong lalu bilang, ku tinggikan kau Allahku. No, there's no way to worship God, the true God. Harus syakah ya, proskuneo. Oke, lanjut dulu. Pandangan yang benar itu seperti ini. Kalau Allah melakukannya, pasti itu baik dan benar. Karena dia kudus. Nangkep lagi ya, satu sisi pengertian dari kudus. Jadi walaupun kita tidak bisa memandang secara langsung kekudusan Allah, seperti serafim menutupi mukanya, Musa menutupi wajahnya, tapi lewat kemuliaannya, keselamatan yang kita peroleh, kita bisa mengerti ini. Apapun yang Allah lakukan pasti benar, pasti baik. Walaupun gak masuk di akal saya, predestinasi gak masuk di akal manusia, hikmat manusia, tapi Allah melakukan itu. Dari mana kita tahu? Kita mengajarkannya dengan terang benderang. Jadi jangan bilang tidak adil. Masa Allah sudah menentukan siapa yang akan masuk surga, masuk neraka? Tidak adil. Adil menurut siapa? Itu loh kudus. Allah melakukannya predestinasi, maka itu pasti benar dan baik dan adil. Artinya yang sudah Allah tetapkan masuk surga memang layak masuk surga. Ketika dia mempraktekkan free will-nya dalam realitas ciptaan tadi ya, lingkaran yang dalam. Ketika Allah menetapkan dia masuk neraka, memang dia layak. Perbuatannya jahat dalam mempraktekkan free will-nya dalam lingkup ciptaan tadi ya, lingkaran yang di dalam. Karena Allah nggak mungkin menghukum orang yang tak bersalah. Alkitab dengan jelas banyak ayatnya, kalau saya sebutkan satu-satu, yang mengatakan ayat Alkitab yang mengatakan ayat itu adil bahkan maha adil. Pasti benar. Kita harus berpikirnya seperti itu. Apa yang Allah lakukan pasti itu benar, pasti itu baik. Dari mana kita tahu Allah melakukannya? Allah berkata dalam salah satu ayat, saya mengasihi Yakub, saya membenci Kalau pakai hikmat manusia, kita berkata Allah tidak adil. Kita pakai ini bukan orang percaya loh, orang yang sudah dilahirkan kembali nggak mungkin ini. Tapi kalau kita pakai prinsip ini, Allah membenci Esau, pasti kan Esaunya layak dibenci Allah. Karena yang Allah lakukan pasti benar, pasti baik. Nangkep ya? Mulai kita mengubah pola berpikir kita ketika kita akan masuk dalam pelajaran Alkitab seperti ini. Maka kita membaca perbuatan Allah yang dicatat dalam Alkitab ini pasti benar, pasti benar. Jadi hikmat manusia harus ini berhadapan dengan hal-hal yang tak terjangkau nanti seperti predestinasi melawan free will. Tunduk kita kepada yang kudus. Ketika yang kudus hadir, semua harus menyingkir. Itu artinya kita menghormati kekudusan Allah. Dia Allah. Ini ya.
Coba nanti lihat-lihat lagi di rumah. Lalu dalam aspek kehidupan apa kita masih ikut yang di atas? Ini standarnya orang berdosa. Jadi kudusnya Allah, adilnya Allah, benarnya Allah, baiknya Allah itu menurut saya. Lalu Allah disuruh melakukan. Jadi kalau yang baik menurut saya adalah saya memiliki dalam pelayanan saya gedung yang memuat ribuan orang untuk menunjukkan kepada orang bahwa pelayanan saya sukses, untuk menunjukkan kepada orang banyak kemuliaan Allah kasihnya dia, maka Allah harus melakukannya. Lalu kalau sekarang kejadian dia dapat gedung besar yang bisa memuat ribuan orang, siapa yang melakukannya? Tanda tanya. Bukan bagi kemuliaan nama Allah. Makanya dia menjadi pembicara seminar selalu dicantumkan hanya untuk kalangan Pantekosta dan karismatik yang pola berpikirnya yang salah ya. Kayak tengking-tengking. Kita tuh menginginkan kesembuhan, amin. Dan kalau kita mengalami kesembuhan dari sakit, itu Allah yang melakukan, amin. Kita mensyukuri dan kita memakai kesembuhan kita untuk memberitakan Injil yang benar, Injil Kristus. Tapi kalau kita mengejar kesembuhan, lalu ketika kita disembuhkan, justru membuat kita menjauh dari firman, buat apa kesembuhan itu? Ujungnya mati juga. Jemaat yang saya kasihi, ngejar-ngejar kesembuhan lahiria lalu mengenyampingkan yang rohani. Kembali ya ke minggu lalu, Allah itu roh, berangkat dari situ. Orang yang rohnya sudah dibangkitkan, dihidupkan, diberikan roh yang baru, pasti orientasinya yang rohani. Kalau mau kesembuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita menjadi berkat, lewat itu terpancar kemuliaan Allah, di mana sumbernya adalah kekudusan Allah, beritakan Injil yang benar. Jangan kemana-mana yang diceritakan kesembuhannya. Injilnya nggak keluar gitu loh. Sampai nangis-nangis di mimbar. Nangkep ya. Dan saya memperkatakan ini bukan karena benci, justru karena sayang. Ayo bertobat. Selama masih ada hidup di dunia ini, pintu pertobatan masih bisa diakses gitu loh. Jangan menangkap pernyataan saya seperti ini sebagai pernyataan benci. Kalau benci justru saya nggak peduli, terserah deh. Neraka ke neraka sana. Ayo loh, masuk dalam pengajaran biar saya ada kesempatan menjelaskan. Bukan kata Dani, yang saya terangkan ini bukan kata Dani. Ya, ini gambar Yesus, wajah Yesus walaupun samar. Allah yang kudus memiliki natur benar, adil, baik. Jadi kalau kita berbicara kebenaran, keadilan, kebaikan, itu sumbernya Allah, pribadi Allah yang kudus. Ada dalam diri Allah melekat dan tidak bisa diambil, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dibuang, tidak bisa dipisahkan. Maka apapun yang dipikirkan adalah, apapun yang dipikirkan Allah adalah benar, adil, dan baik. Maka apapun yang dikehendakinya adalah benar, adil, baik. Maka apapun yang dikatakannya adalah benar, adil, baik. Maka apapun yang dilakukannya adalah benar, adil, baik. Karena dia adalah Allah yang kudus. Ketika yang kudus hadir, ukuran adil, baik, benar manusia runtuh, menyingkir. Lalu kita melakukan syakah, proskuneo. Bersujud, wajah sampai menyentuh tanah. Amin. Haleluya. Itu gereja yang benar. Jadi bukan saya berdoa, Tuhan beri saya gedung yang bisa memuat 1000 orang. Enggak ada itu dasar Alkitab. Jangan mau ditipu dengan doktor-doktor palsu, nabi palsu yang bergelar doktor-doktor ini. Saya sebut namanya, Pak Ruben Adi Abraham. Kalau mendengarkan khotbah saya ini, bertobat Pak. Kalau tidak bertobat, bagian Bapak di neraka. Kata firman, bukan kata Dani. Bapak perlu ayat-ayatnya? Hubungi Pak saya sekarang juga. Pak Ruben Adi Abraham, yang kebetulan saya dengar kesaksiannya. Bapak diberikan kesempatan naik mimbar memberitakan Injil yang benar, Injil Kristus. Bapak memberitakan Injil yang lain. Kata Galatia pasal yang pertama, terkutuklah Bapak. Kecuali Bapak mendengar ini dan bertobat hari ini juga. Hubungi saya Pak. Saya bukan doktor teologi. Tapi saya bisa mempresentasikan kepada Bapak
ayat-ayat yang menyatakan bahwa Bapa sedang tersesat dan sedang menggiring jemaat yang Bapa pimpin ke dalam neraka. Amin, jemaat di tempat ini. Jangan kecil hati ya, nggak punya gedung yang memuat ribuan orang. Ini ya, memasuki hermeneutik yang sehat, pengajaran firman yang sehat harus seperti ini. Oke, ini yang terakhir, ilustrasi. Saya berikan gambar langit yang sama ya, lokasi yang sama. Waktu malam hari kita bisa melihat bintang di langit. Ya. Wah, nggak tahu berapa banyaknya. Terang benderang ya, ada yang terangnya besar, terangnya kecil. Tapi di lokasi langit yang sama siang hari kita tidak melihat satu bintang pun tampak di langit. Bisa nggak? Ada nggak jemaat yang bisa memberikan alasan kenapa di siang hari kita tidak bisa melihat bintang satu pun, padahal di posisi yang sama kalau malam kelihatan banyak. Kalau kita gambarkan bintang-bintang ini pancaran kemuliaan Allah dari kekudusannya, hanya bisa dilihat ketika kita tahu diri siapa kita. Kita merendahkan diri di hadapan Allah. Saya orang berdosa. Saya tidak layak di hadapan Engkau. Saya bukan apa-apa, nol besar di hadapan Tuhan. Saya merendahkan diri, saya ambil sikap syakah proskuneo, bersujud sampai muka saya menyentuh tanah. Hitam saya Tuhan, gak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Maka kemuliaan Allah muncul, begitu indah. Keindahan yang tidak bisa kita terangkan dengan kata-kata. Kita sudah belajar minggu lalu. Ketika kita merendahkan diri. Siang hari bintang gak kelihatan, kenapa? Karena ada satu matahari yang cahayanya menghalangi ego manusia ketika naik. Free will. Gak bisa dia lihat kemuliaan Allah. Apa yang harus dilakukan? Bertobat. Pengertian bertobat itu kembali dalam kesadaran kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Mau melihat kemuliaan Allah sebagai pancaran dari kekudusannya, jaga kekudusan Dia dalam sikap kita terhadap kekudusan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan siapa-siapa. Dikasih karir tinggi, bukan siapa-siapa. Dikasih usaha maju, bukan siapa-siapa. Dikasih mampu berbuat baik banyak, bukan siapa-siapa. Lihat kemuliaan Allah, jangan lihat saya. Tapi kalau sudah meninggikan diri, itu bukan kemuliaan Allah yang dilihat orang-orang dari kehidupan kita. Nangkep ya? Saya berdoa ilustrasi ini menyadarkan kita gereja-gereja dalam praktek yang sama. Ini keterangannya. Dalam imannya, orang-orang benar merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Maha Tinggi. Tuh. Dalam ketidakpercayaannya, orang-orang berdosa meninggikan dirinya dan pada saat yang sama ia sedang merendahkan Allah. Ia sedang melanggar kekudusan Allah. Ia sedang tidak menghormati kekudusan Allah. Walaupun dunia melihat terang, sukses, berhasil, yang dipancarkan bukan kemuliaan Allah. Hati-hati, Nadab dan Abihu hangus. Kita mungkin gak hangus dalam kehidupan sekarang, tapi nanti di neraka hangusnya beneran gitu kan. Oke. Ini terakhir ya, benar-benar terakhir. Karena saya harus kasih contoh kan dari teks Alkitab. Orang-orang yang mengambil sikap menjadi malam demi bintang-bintang terlihat ya. Kalau jemaat di sini pasti bosan lagi dalam tanda kutip karena ayat ini sering saya sampaikan ya. Tokoh orang-orang kudus dalam Alkitab nggak ada loh yang sikapnya seperti pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sekarang. Dr. Robin ada Abraham tadi, nggak ada. Coba kita lihat contoh-contohnya. Yesaya 6 ayat yang kelima. Setelah Yesaya melihat kemuliaan Allah itu ya, melihat makhluk-makhluk sorga itu kudus, lihat sikap Yesaya. Lalu kata Yesaya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam.
Yesaya menganggap dirinya gelapnya malam, tapi dia melihat bintang-bintang bercahaya di langit yang gelap. Amin. Merendahkan diri ya. Yang kedua, Yohanes Pembaptis ya. Matius 3:11 tuliskan seperti ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia, Yesus yang akan datang kemudian, daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Loncat ke Matius 3:14. Tetapi Yohanes mencegah dia katanya. Ketika Yesus meminta Yohanes untuk membaptis ya. Tetapi Yohanes mencegah dia katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang padaku. Ya, jadi sempat menolak Yohanes disuruh membaptis Yesus. Siapa saya? Engkau Allah, ya kan? Tapi kan kalau Yesus datang ke hamba-hamba Tuhan Pantekosta Karismatik sekarang, mungkin hamba-hamba Tuhan Pantekosta Karismatik sekarang bilang, oh, saya dengan bangga akan membaptis kamu Yesus. Hebat saya. Mungkin gitu ya. Yohanes enggak ya. Dia bilang melepaskan kasutnya pun saya tidak layak. Loncat lagi ke Yohanes 3:30. Yohanes Pembaptis berkata, ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Perhatikan Yohanes Pembaptis imannya ya. Ia harus makin besar, Yesus Allah, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ketika kekudusan datang, ketika pribadi Allah, pribadi Yesus, firman Tuhan yang kudus datang hadir dalam kehidupan kita, semua harus turun. Biar dia yang duduk di tahta. Yohanes berkata begitu. Yang datang dari atas, dari sorga, harus di atas segalanya. Hikmat manusia harus kalah. Yohanes memposisikan dirinya sebagai malam gelap gulita, supaya dia bisa melihat gemerlapnya bintang kemuliaan Allah di langit. Contoh pribadi berikutnya. Lukas 5:8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Setelah melihat apa? Simon Petrus bersikap seperti ini. Setelah melihat mujizat Yesus memerintahkan ikan masuk ke dalam jala, sehingga jala murid-murid koyak, sehingga perahu murid-murid oleng. Setelah mereka semalaman mencari ikan, tidak mendapatkan seekor pun. Setelah Petrus melihat peristiwa itu, lihat sikapnya. Dia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergi dari aku. Aku manusia berdosa. Petrus sedang menempatkan dirinya di depan Yesus yang adalah Allah yang kudus sebagai malam yang kelam, orang yang berdosa. Di mana sekarang Petrus berada? Di sorga. Dia termasuk orang yang dipilih Allah untuk selamat. Orang yang sudah dipilih Allah, predestinasi lalu dilahirkan kembali, sikapnya begini loh, tetap minta belas kasihan Tuhan. Tahu saya sudah masuk sorga, sudah Allah selamatkan, tapi di hadapan Allah yang kudus, separateness, sama sekali berbeda, transenden. Siapa saya? Dia menempatkan diri malam yang gelap, supaya dia bisa melihat gemerlap bintang kemuliaan Allah. Oke ya. Paulus dalam 1 Titus 1 ayat 15 berkata seperti ini, menuliskan seperti ini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Lalu di Efesus 3 ayat 8 dituliskannya seperti ini. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang-orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Jadi dia kesaksiannya Injil Kristus kemana-mana. Enggak tentang kesembuhan, enggak tentang kekayaan dan kemakmuran. Kenapa? Karena dia mulai pelayanannya dari posisi, aku paling hina dari semua rasul. Ada 12 murid Yesus. Ada Petrus, dia sempat berbeda pendapat dengan Petrus. Toh dia merendahkan diri bahwa dia lebih hina dari semua rasul. Maka ketika dia berangkat pelayanan yang diberitakannya adalah ini, kekayaan Kristus yang tidak terduga, yang rohani. Bukan kesaksian, saya minta Tuhan memberi saya gedung yang bisa muat
ribuan orang. Karena dia berangkat dari sikap siang hari. Dia yang mendikte Tuhan ya. Paulus tidak demikian. Terakhir, ini Rasul Yohanes. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, melihat Yesus dalam penglihatannya, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi orang-orang sekarang, Pentakosta karismatik, dalam praktek bergereja mereka yang menyimpang, mereka meninggikan. Bahkan ketika mereka mengaku ada di hadapan Kristus pun, dalam ibadah-ibadah mereka, yang mereka klaim Allah hadir di sana, mereka meninggikan diri ya. Tetapi Rasul Yohanes tidak. Ketika aku melihat dia, kalau benar yang datang adalah Yesus dengan kekudusannya, pancaran kemuliaannya, maka sikap orang benar seperti ini. Tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tuhan, saya tahu saya akan hidup di dalam Engkau. Engkau telah menganugerahkan kehidupan kekal. Walaupun secara tubuh jasmani saya akan mati, tapi saya akan menikmati hidup kekal bersama dengan Engkau. Tahu Rasul Yohanes. Sekarang Rasul Yohanes ada di sorga bersama dengan Yesus. Tapi ketika ada di hadapan Allah, dia memposisikan diri seperti malam yang gelap gulita, supaya dia bisa melihat gemerlapnya bintang kemuliaan Allah. Maka hasilnya apa? Tetapi ia, Yesus, meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang kekal, yang kudus, yang transenden, yang kamu lihat, karena kamu karib denganku, karena kamu senantiasa setia memposisikan sebagai malam yang gelap ketika ada di hadapanku. Kamu tidak memperlakukan aku seperti asisten, pesuruh yang harus memenuhi segala keinginanmu. Tumpangkan tanganku atasmu dan berkata, jangan takut. Aku dia. Kamu telah melihat kekudusannya lewat pancaran kemuliaanku. Kamu orang yang memiliki damai sejahtera sejati. Jangan jadi siang di hadapan Allah. Jadi malam, kalau rindu melihat pancaran kemuliaannya yang bersumber dari kekudusannya. Kayak melengkapi pelajaran minggu lalu, saat nanti kita mulai belajar hermeneutik yang sehat, kalau yang kudus hadir dalam hidup kita, yang lain menyingkir. Tempatkan dia di singgasana tertinggi dalam hidup kita, firman Allah kudus. Maka Roh Kudus akan bekerja, mengubahkan hati kita. Free will saya tundukkan. Karena itu memang realitas. Realitas Allah adalah the ultimate reality, realitas tertinggi. Tidak ada yang melebihi Allah. Tidak ada yang melebihi Yesus. Bagi Engkaulah segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mengakui realitas ilahi. Amin. Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Saya sudahkan dulu pelajaran kita pagi hari ini, sambung lagi ya. Mungkin masih tentang kemuliaan Allah. Allah masih belum puas berbagi ini. Menikmati kerlap-kerlip pancaran cahaya bintang kemuliaan yang bersumber dari kekudusannya. Kita akan masih di topik ini minggu depan. Jadi Om Dhani kapan masuk ke hermeneutiknya? Pasti masuk nanti ya. Karena kita ingin sikap hidup kita benar dulu memasuki hermeneutik yang sehat ya, belajar firman yang sehat. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri, Ibu Gembala berdoa menutup ibadah ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.